Nah, sekarang soal SESH dan tsunami. Nah, SESH ini sempat kita bahas sedikit-sedikit lah ya di kelas. Ini untuk refresh aja dan membuka wawasan gitu, karena SESH ini agak jarang dibicarakan dalam bahasa sehari-hari gitu ya. Ini bahasa engineering sekali gitu. Jadi intinya gini, SESH itu tuh bisa terjadi akibat ini, akibat berbagai hal ya. Jadi ada yang karena strong wind, strong current gitu kan, atau tiba-tiba berubah atmospheric pressure-nya atau tsunami. Nah, tapi saat kita ngomongin SESH gitu ya, itu kita benar-benar bergantung pada dimensi dari basinnya gitu, dimensi dari penampangnya ya. Dan lifetime-nya dalam arti seberapa lama gitu ya si SESH ini akan terjadi, itu tergantung dari friksinya, friksi yang terjadi antara si air yang berinteraksi dengan basinnya itu gitu. Periodenya kira-kira beberapa menit sampai beberapa jam gitu ya. Jadi dia cepat sekali perubahannya, bukan perubahan yang jangka panjang. Nah, untuk amplitudenya bisa sentimeter sampai dekameter gitu ya. Jadi kira-kira lumayan ya, bisa diperhitungkan, tapi bukan sesuatu yang terjadi secara periodik gitu ya. Jadi nggak kayak kalian ingat gitu ya, bahwa kalau misalnya pasang itu paling kalau yang di semi diurnal 2 kali sehari, artinya pasang itu ya berapa, 24 bagi 4 gitu ya, baru terjadi pasang tuh kita butuh 6 jam. Sementara di sini ya beberapa menit sampai beberapa jam aja kita bisa lihat efek dari si SESH ini. Jadi penyebab SESH ini adalah ini ya, jadi wind, current, sudden atmospheric pressure, tapi dikontrol oleh dimensi dari penampangnya, serta seberapa besar friksi yang terjadi antara si penampang dengan kolom air. Nah, agar jelas gitu ya, nanti saya akan kasih lihat gambarnya, tapi intinya dia bisa sebenarnya kelihatan gitu ya di tight gauge gitu. Kalau ada SESH, dia itu kelihatan kalau misalnya lagi-lagi lebih tinggi dibanding prediksi misalnya gitu ya. Nah, ini menarik ya, bahwa SESH have been largely ignored in most sea level studies gitu ya, karena dia benar-benar lokal gitu, dia tidak bisa dimodelkan secara global. Tapi dia biasanya dipelajari kalau kita sudah membicarakan coastal and harbor engineering gitu ya, harbor operation juga. Kenapa? Karena kita lagi-lagi kita kan membicarakan SESH itu tergantung dari penampangnya ya. Kalau kita ngomongin coastal engineering, harbor engineering, bahkan offshore engineering, SESH ini sangat penting. Kenapa? Karena ya bangunan-bangunan yang dibuat oleh teman-teman kita di sipil maupun di ocean engineering ini, dia akan gitu kan, akan membuat sebuah penampang baru gitu, yang mestinya naturalnya gitu kan pantai itu seperti ini, sementara kamu bikin sebuah pelabuhan gitu ya, sebuah area di mana ada seawall bahkan atau apa. Nah, itu pasti ada efeknya gitu, karena air yang harusnya masih jalan mesti kepecah di situ, kira-kira seperti itu ya. Nah, ya itu tadi gitu ya. Jadi itu sebenarnya cukup penting di sea level studies, tapi khususnya di area-area di mana bangunan itu berada gitu. Apalagi kalau misalnya dia perubahan basinnya itu sudden gitu, tiba-tiba naik gitu, bukan yang pantai landai pelan-pelan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya amplitudenya cukup besar gitu ya, ternyata dia naiknya itu cukup besar. Nah, dia itu kadang-kadang bisa kelihatan di tight gauge-nya, bisa kadang-kadang enggak juga gitu. Kalau misalnya amplitudenya besar, tapi ternyata pas pasang, itu kan bisa salah interpretasi kita gitu ya. Nah, kenapa sesi ini penting? Karena lagi-lagi dia itu umumnya dibicarakan saat kita ngomongin harbor, saat kita ngomongin ocean engineering gitu. Karena ya itu tadi gitu kan ya, kalau misalnya kapal gitu ya, ini ada harbor gitu kan, kapal mau masuk gitu kan, ternyata dapat SESH gitu. Nah, dia kalau misalnya memang harbornya itu desainnya kurang, dia bisa katakan terhempas gitu kan, justru kapalnya kena si wall-nya, kira-kira kayak gitu. Jadi itu benar-benar sangat penting kalau misalnya teman-teman di sini nanti ada yang kerjanya justru di harbor gitu ya. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi saya kayaknya pernah gambar ini di kelas ya. Jadi kita bisa lihat ya, water level aslinya kan di sini ya. Tapi karena katakan ada kalian tiup
angin aja lah gitu ya, nggak usah kalian goyang tuh nggak mungkin terjadi gitu mungkin ya. Mungkin terjadi kalau gempa gitu ya, kegoyang akhirnya ada surge gitu kan. Nah tapi ada disturbance gitu kan, nah nanti air ini akan mencari tempat di mana tung gitu kan, dia naik di sini kan, tapi dia akan balik lagi ke sini gitu. Jadi dia akan twing 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 kayak gitu kan airnya, ya kira-kira sampai akhirnya dia tenang lagi. Tapi tetap aja ada kenaikan muka air laut dan penurunan muka air laut gitu ya yang terekam di pojok-pojok sini gitu. Di mana itu tidak ada di prediksi pasut. Itu bukan terjadi akibat gaya tarik-menarik antara si air ini dengan benda-benda angkasa. Sama juga dengan basin yang seperti ini gitu. Jadi dia misalnya kena angin gitu ya. Nah, ini kan berarti muka airnya seperti ini misalnya ya, aslinya. Karena dia mesti nabrak, ini ada lagi-lagi ini man-made ya, itu dia akan naik dikit gitu ya, lalu dia balik lagi gitu ya. Jadi dia lagi balik lagi dung kayak gitu sampai akhirnya dia tenang lagi. Nah, naik turun muka air laut akibat akibat kombinasi dari efek angin gitu ya, efek atmospheric pressure atau bahkan tsunami dan dihubungkan dengan kondisi basinnya, kondisi penampangnya. Nah, itulah yang menyebabkan suatu fenomena yang disebut sebagai surge gitu. Oke. Nah, sekarang tsunami gitu ya. Tsunami saya rasa sudah cukup familiar dengan kalian karena seperti di hidup kalian setidaknya kalian sudah mengalami 3 jenis tsunami ya. Tsunami pertama itu yang Aceh, mungkin kalian masih kecil-kecil gitu. 2000 berapa itu, 2004 ya atau 2006 saya nggak ingat. Itu pokoknya tsunami Aceh, lalu kalian mengalami tsunami di Krakatau, dan satu lagi tsunami Palu. Dan ketiganya itu mekanisme berbeda gitu. Tsunami yang di sebelah baratnya Aceh itu terjadi akibat proses subduksi gitu ya, proses penghancuran penghancuran kerak samudra di situ yang secara kontinus, yang itu akan kita pelajari di sini. Sementara kalau tsunami yang di Krakatau itu beda lagi, tsunaminya itu gara-gara ada longsoran dari gunung api gitu ya. Sementara kalau tsunami yang Palu itu akibat sesar geser, dan itu sangat menarik ya karena itu baru banget sesar geser bisa menyebabkan tsunami gitu. Kalau kalian tertarik, kayaknya kalian bisa baca paper-papernya Pak Irwan Melano ya. Nah jadi intinya karena ada perubahan dasar laut gitu ya, yang terjadi secara tiba-tiba juga, periodenya cepat juga. Mau nggak mau si air ini harus compensate gitu kan. Tempat di mana tadinya dia itu tenang-tenang aja keganggu, mau nggak mau dia loncat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tsunami itu sumbernya bisa dari mana aja, bisa earthquake, bisa landslide, bisa volcanic eruption, bisa explosion dan lain-lain. Tapi efeknya itu ya berarti ke muka air lautnya, kira-kira seperti itu. Dan dia tentunya yang terimpact itu adalah coastline gitu ya. Nah ini penelitian-penelitian Pak Wiwin saya rasa, dan tentunya bisa jadi poverty dan damage dan loss of life gitu. Jadi akan bisa berbahaya gitu. Nah wavelength-nya tsunami ini luar biasa ya, bisa sampai 100 km dan periodenya itu sangat-sangat cepat, antara menit sampai jam gitu. Jadi bayangin dengan panjang gelombang sebesar itu, nyampe-nya itu cepat banget gitu. Jadi komparabilitas antara si panjang gelombang dengan si periode itu jauh banget. Itulah kenapa daya rusaknya itu jauh lebih besar dibanding fenomena-fenomena lain yang tadi sudah kita bicarakan, mau itu surge, atmospheric pressure atau apapun itu. Ya, jadi nah, itu tadi yang baru saya bicarain ya. Jadi perbandingan antara wavelength, water depth gitu kan ya. Nah, dia itu sebenarnya shallow water wave gitu. Jadi karena dia itu panjang gelombangnya besar sekali, sementara perubahannya itu kan kita makin lama makin dangkal. Ini butuh tempat gitu si air ini untuk kaget gitu kan, untuk kayak ya kok tempatnya tinggal dikit, akhirnya dia naik dan dia boom, pecah gelombangnya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia itu di kedalaman laut 4 kilo gitu ya, jadi ini dalam sekali, ini area dia terbentuk misalnya, tsunami itu bisa travel antara 200 meter per second, bayangin ya, atau 700 kilo per jam. Kalian nyetir mobil paling berapa sih gitu kan ya, 100 berapa, 120, 140 kalau misalnya lagi ngebut gitu ya, kalau motor juga paling kan 80, 100 gitu ya, ini 700 km per jam gitu.
artinya ya berapa? 700, 4 kali lipat, 5 kali lipat lah dari paling ngebut kamu di motor gitu. Nah, itulah gitu ya. Karena gimana ya, dia itu jadi energi itu kan saat apa ya, saat berpindah atau berpropagasi gitu ya, itu ada dia tuh sebenarnya makin hilang, makin hilang, makin hilang gitu ya, ada wave loss gitu. Nah, tapi propagasinya juga gara-gara itu makin cepat gitu kan, makin lama makin cepat, makin cepat, makin cepat, ada gradien juga dan areanya oke lah, bentar lagi pecah dan dia bisa travel long distance banget gitu karena lagi-lagi panjang gelombangnya panjang, wave loss-nya itu pelan-pelan gitu kan. Jadi ya itulah kenapa tsunami itu sangat-sangat berbahaya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia di open ocean paling paling tinggi 1 meter gitu. Kenapa? Lagi-lagi karena tidak ada perubahan batimetri yang signifikan gitu. Paling kalau misalnya dia pecah gitu di sini ya, ada gempa di sini, boom, nah, paling tsunami-nya, ping, kira-kira kayak gitulah ya. Tapi bayangin kalau tsunami itu terjadi ada di pantai gitu di sini ya, dia pecah. Nah ini dia akan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi gitu. Ya, itulah kenapa tsunami itu seberbahaya itu kira-kira. Nah, jadi di sini ya, kalau misalnya di coast itu bisa as large as 10 meters bahkan sampai 30 meter di kasus-kasus yang ekstrim. Bahkan Pak Sriwidiantoro kalau nggak salah dia menyebut 20 meter ya yang di selatan Jawa itu. Itu pasti dia pakainya analisis ekstrim gitu. Ya. Jadi again this is very interesting but so scary gitu ya. Ini menarik banget. Nah, jadi water could be moving at different speed as the water depth varies can cause extreme amplification in localized area. Jadi lagi-lagi gitu ya, sebenarnya kalau kita lihat secara spasial, kalau misalnya kita punya di sini India gitu ya, di sini Asia kan, ya ini Indonesia. Kemarin epicentrum tsunami-nya di sini. Nah, dia kan sebenarnya berpropagasinya seperti ini ya. Jadi sebenarnya sampai ke India, Bangladesh, habis itu Sri Lanka, bahkan sampai Madagaskar pun kena atas propagasi gelombang ini. Tapi karena kita yang paling dekat, makanya kita yang paling kena gitu ya, paling hancur lah gitu, karena kita paling dekat sama sumbernya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi ini juga menarik ya. Banyak yang bertanya gitu, kenapa kita nggak bisa memprediksi tsunami? Sekarang kalian mengerti gitu ya bahwa kita nggak bisa memprediksi kapan benar-benar dia akan terjadi, tapi kita bisa bahkan sebenarnya memodelkan probabilitasnya pun tidak semudah memodelkan probabilitas di udara gitu. Karena udara ini kan dia bergerak bebas lah yang saya tahu gitu ya. Mungkin saya salah, tapi udara itu kan bergerak bebas. Sementara kalau kita ngomongin tsunami, kita harus ngomongin struktur dulu gitu kan. Kita harus ngomongin sejarah struktur tersebut terbentuk di bawah sana itu seperti apa, kegiatan yang aktifnya itu seperti apa, dan struktur itu terus berubah gitu. Yang tadinya nggak ada bisa jadi ada gitu kan, yang tadinya ada bisa jadi nggak ada gitu kan, dan lain-lain gitu. Tapi yang kita bisa paling benar-benar apa ya, tergantung dari apa ya, monitoring langsung harus gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu kenaikan muka air laut yang anomali, sangat-sangat anomali, jauh banget gitu ya. Dan itu tentunya kita perlu tahu apa ya namanya, di beberapa titik kita nggak bisa tahu cuma dari satu titik doang gitu kan. Dan lagi-lagi propagasinya itu dalam menit sampai jam gitu ya. Jadi itu benar-benar harus cepat banget decision making-nya, mitigasinya segala macam. Jadi kalau kita mau siap-siap kabur dari tsunami tanda petik gitu, itu persiapannya itu harus jauh banget karena itu terjadi benar-benar cuma dalam waktu segitu aja tiba-tiba hancur semua. Jadi banyak yang harus dipelajari untuk paling tidak kita soalnya belum bisa meramalkan kapan, tapi saat itu terjadi kita udah siap kira-kira seperti itu. Nah ini ya tsunami Aceh yang kemarin saya bilang 2004 sampai 2005 ternyata karena awalnya itu kan Desember ya, lalu Maret, lalu April gitu. Makin lama sebenarnya makin kecil gitu ya. Ada transition loss juga di apa ya, di dasar lautnya kira-kira seperti itu. Nah, bahkan gitu ya, tsunami ini bisa terlihat di tide gauge Port Louis gitu. Port Louis itu di mana? Coba saya cari ya. Biar saya nggak perlu pindah. Port Louis. Port Louis. Mauritius. Oke. Mauritius itu jauh sekali ternyata. Bentar ya. Bener. Jauh banget.
Mana Port Louis? Port Louis. Iya benar. Jadi Mauritius itu udah deket sama Madagaskar gitu ya. Jadi kalian bayangin di sini ada India gitu kan, kurang lebih. Habis itu di sini ada Afrika gitulah ya. Habis itu di sini ada Madagaskar. Port Louis itu kurang lebih di sini di Kepulauan Mauritius. Yang dia terjadi di sini itu efeknya bahkan di Mauritius itu over 1 meter. Bayangin how devastating it was gitu ya. Nah, ini salah satu proses tsunami, salah satu ya. Jadi saya sudah bilang prosesnya itu bisa terjadi akan banyak hal. Nah, tapi ini adalah yang terjadi akibat subduksi gitu ya. Ini yang terjadi di Aceh. Jadi di sini ada lempeng samudra yang bersubduksi atau masuk ke dalam lempeng benua gitu. Nah, di sini ada area di mana lempeng benua ini, karena lempeng benua ini kan dia densitasnya lebih rendah dibanding lempeng samudra. Jadi dia itu gampang kelipet-lipet lah kira-kira kayak gitu. Sementara lempeng samudra ini kokoh gitu. Itulah kenapa dia karena densitasnya lebih tinggi, dia lebih berat. Makanya dia masuk ke dalam gitu ya. Jadi orang yang berilmu itu memang lebih rendah hati harusnya gitu ya. I don't know. But anyhow, dia turun. Nah, si ininya kelipet gitu ya. Saya akan gambar dia turun ke bawah. Nah, sementara dia kelipet gitu ya. Lalu dia semakin ke bawah lagi ya. Nah, itu dia gitu ya. Mulai mereka friksi gitu. Lalu makin ke bawah lagi kita bisa lihat di sini ya, sedikit banget tapi ada muka air laut nih ya yang dia mulai turun ya. Kenapa seperti itu? Karena ada jadi ininya ke atas tapi sebelah sini sebenarnya dia agak turun ke bawah. Ada subsidence di sebelah sini. Di sini turun, di sini agak naik. Lalu lihat lagi, nah ini mulai menarik gitu ya. Kita lihat ini makin turun nih, yang sebelah sini. Ini makin naik, ya, tung gitu. Lalu lanjutin lagi ya, ini adalah epicenternya ya. Ini adalah epicenter tsunami-nya. Lalu dia jalan gelombangnya dan akhirnya hancurlah dia di sini. Baru pecah. Ya. Dan kalian bisa bayangin dan ini akhirnya muncul aktivitas hidrotermal baru lah. Ada uplift di sini, sementara ada subsidence di sini. Jadi dia lipet gitu. Bayangkan tadi saya jelasin agak pelan-pelan dan agak cepat. Nah ini deng 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 terjadinya tuh begitu saja. Gitu. Oke, yang terakhir ini adalah perubahan muka air ya, bukan muka air laut ini mah, muka air di sungai dan di danau. Kita ketemu di segmen selanjutnya.